Misteri suara tawa dari Goa Terlarang. Bab 4. Penampakan di dalam goa. Kita lanjutkan kisahnya. Bayangan itu berdiri diam di dalam kegelapan. Hanya separuh tubuhnya yang terlihat karena cahaya senter yang bergetar di tangan Raka. Rambut panjangnya kusut menutupi hampir seluruh wajah. Tapi dari sela-sela rambut itu tampak jelas matanya. Dua lingkaran hitam pekat yang kosong memantulkan cahaya senter seperti mata hewan di malam hari. Nafas Raka tercekat. Dadanya serasa ditindih sesuatu yang berat. "Ra, ayo, lari." Suara Fajar hampir terisak. Tangannya menarik lengan Raka, tapi tubuh Raka seperti kaku, tidak bisa bergerak. Dian sudah menangis pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tidak bicara, tapi suaranya tetap terdengar. Suara perempuan seperti bergema di dalam kepala mereka, bukan di telinga. "Kalian datang, kalian sudah kupanggil." Suara itu lembut, tapi setiap kata membuat tubuh mereka merinding. Seolah suara itu meresap langsung ke dalam tulang. Senter Raka tiba-tiba meredup. Ia panik menepuk-nepuk senter, tapi cahaya makin lama makin hilang. Tersisa hanya senter Dian yang masih menyala. Itu pun bergetar hebat. Saat cahaya itu menyorot dinding goa, mereka terkejut bukan main. Di dinding basah dan gelap itu ada coretan seperti lukisan kuno. Sosok perempuan berambut panjang dengan mulut tersenyum lebar. Matanya hitam kosong dan di bawahnya ada tulisan samar yang terlihat seperti dipahat dengan kuku. "Jangan ganggu aku." Tulisan itu berulang-ulang di beberapa bagian, seakan menjadi peringatan keras. Dian menjerit, menjatuhkan senter. Dalam sekejap, kegelapan menelan mereka. Tawa panjang menggema, kali ini begitu keras, sampai telinga mereka berdenging. Suara itu berubah menjadi tangisan, lalu kembali tertawa. Seolah-olah ada banyak suara perempuan di sekitar mereka. Bukan hanya satu. Fajar berusaha mencari-cari senter yang jatuh. Tangannya meraba tanah dingin dan lembab. Tapi yang disentuhnya bukan senter. Ia merasakan sesuatu yang dingin, basah, dan lembek seperti daging. Ia refleks menarik tangannya. Dan ketika cahaya senter yang sempat berkedip sesaat menyala lagi, terlihat jelas tangannya dipenuhi cairan merah pekat. Darah. "Astagfirullah," Fajar menjerit, langsung mundur terburu-buru. Di saat itu juga terdengar suara langkah dari arah dalam goa. Semakin dekat, semakin jelas, seperti ada sesuatu yang berjalan menyeret kakinya. Lalu mereka melihatnya. Sosok perempuan itu kini sudah keluar lebih dekat. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah, bajunya robek dan kotor, kulitnya pucat kebiruan dengan urat-urat hitam yang terlihat jelas. Kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai goa. Dari sela rambutnya terdengar suara aneh. Bukan bicara, tapi seperti suara gigi yang bergemeretak, bunyi yang membuat bulu kuduk meremang. Lalu tiba-tiba ia menengadah dan wajahnya terlihat jelas. Wajah pucat dengan mata bolong hitam, mulutnya robek lebar, dan dari mulut itu keluar tawa panjang yang menggelegar. Dian histeris menutup wajahnya sambil berteriak-teriak, "Kita pulang. Aku nggak mau di sini. Tolong." Tapi suara teriakannya tenggelam oleh gema tawa itu. Raka masih terpaku. Matanya menatap lurus pada sosok itu. Tapi anehnya, ia merasa seolah ada yang masuk ke dalam pikirannya. Suara itu kembali terdengar, kali ini hanya dalam kepalanya. "Kau yang kupilih, jangan lari." Raka mulai gemetar. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Fajar yang menyadari itu langsung menarik Raka sekuat tenaga, berusaha menyeretnya ke arah luar goa. Tapi semakin ia menarik, semakin berat tubuh Raka. Seolah-olah
ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan dari dalam. Cahaya senter kembali berkedip, dan dalam kilatan cahaya itu, mereka semua melihat hal yang membuat darah mereka membeku. Dari dinding-dinding goa, muncul banyak tangan pucat dengan jari-jari panjang, meraba-raba, meraih ke arah mereka. Tangan-tangan itu keluar dari batu, bergerak seperti hidup, berusaha menarik mereka masuk lebih dalam. Tawa itu semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Udara di dalam goa semakin pengap, sulit bernapas, dan suhu tubuh mereka serasa turun drastis. Dian sudah jatuh terduduk, menangis keras sambil menutup telinganya. Fajar tidak berhenti menyeret Raka meski tubuhnya hampir putus asa. Dan saat senter itu mati total, hanya ada kegelapan pekat, suara langkah menyeret, tawa panjang, dan bisikan mengerikan yang terus menghantui telinga mereka. Cerita berikutnya tonton di bab selanjutnya.